sahabat merasa hidup ini terasa begitu berat? Masalah datang bertubi-tubi, ujian tidak henti-hentinya, hati gelisah, resah, bahkan seakan tidak ada jalan keluar. Ada yang diuji dengan rezeki yang seret, ada yang diuji dengan rasa takut, ada pula yang diuji dengan fitnah yang menyakitkan. Dalam kondisi seperti itu, pernahkah terlintas dalam hati kita doa apa yang seharusnya kita panjatkan? Tahukah sahabat, ada sebuah kalimat dzikir yang pendek, ringan diucapkan, tapi sangat dahsyat kekuatannya. Kalimat ini telah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api, menguatkan para sahabat Nabi di medan perang, bahkan menjadi penolong hamba-hamba Allah di masa sekarang. Apakah sahabat ingin tahu kalimat apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa dipertemukan kembali di channel ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini merupakan amal soleh sehingga kita bisa bertawasul dengan amal soleh tersebut. Salawat serta salam dipanjatkan pada pemimpin muhsinin Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kedamaian dan berkah terus tercurah pada keluarga dan sahabatnya. Dan mari kita semua sempatkan untuk menuliskan doa, hajat atau sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan sholawat tadi, kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, zikir adalah salah satu amalan sunnah yang sangat dianjurkan untuk kita amalkan setiap hari. Zikir adalah wujud ingatan kita kepada Allah dan sekaligus penguat hati dalam menghadapi cobaan hidup. Namun ada satu kalimat zikir yang istimewa. Di antara zikir yang paling dahsyat adalah kalimat Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Artinya, cukuplah Allah bagi kami sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Kalimat ini singkat, tapi maknanya luar biasa. Ia adalah gabungan dari dua ayat dalam Al-Quran. Hasbunallah wa ni'mal wakil terdapat dalam surat Ali Imran ayat 173. Sedangkan ni'mal maula wa ni'man nasir tercantum dalam surat Al-Anfal ayat 40. Sahabat, sebelum kita lanjutkan lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, serta tuliskan doa atau hajat sahabat di kolom komentar. Insya Allah kita akan doakan bersama. Doa yang diaminkan oleh banyak orang, insya Allah lebih mudah dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, zikir adalah suatu ucapan tapi doa yang diabadikan dalam Al-Quran. Mari kita simak bagaimana kalimat ini menjadi penolong dalam berbagai peristiwa besar, dari zaman Nabi hingga masa kini. Kisah pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam. Sahabat, dalam sebuah riwayat, ketika Nabi Ibrahim hendak dilemparkan ke dalam kobaran api yang sangat besar, malaikat Jibril datang menawarkan pertolongan. Jibril berkata, "Apakah engkau memerlukan pertolongan dariku?" Namun Nabi Ibrahim menjawab dengan penuh keyakinan, "Aku tidak memerlukan pertolongan darimu. Aku hanya memerlukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu beliau melantunkan kalimat ini, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Artinya, cukuplah Allah menjadi penolong kami, Dia sebaik-baik pelindung. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 69, Ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Api yang membara itu pun menjadi dingin, tidak membakar tubuh Ibrahim, dan beliau keluar dengan selamat. Inilah kekuatan tawakal kepada Allah yang diucapkan dengan zikir Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kisah kedua, seorang pedagang di zaman Rasulullah. Pada zaman Rasulullah SAW, ada seorang pedagang yang hendak meminjam uang kepada seorang mukmin. Ketika ditanya apa jaminannya, pedagang itu menjawab, "Cukuplah Allah sebagai penolongku." Si mukmin bertanya, "Apa jaminan darimu agar engkau bisa membayar pinjaman ini?" Sang pedagang menjawab, "Cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi penjaminku." Maka si mukmin pun percaya, lalu memberikan pinjaman itu.
Hari yang ditentukan pun tiba. Pedagang itu membawa uang untuk membayar hutangnya. Tetapi ketika sampai di tepi laut, ternyata tidak ada satupun kapal yang bisa menyeberangkannya. Dia pun bingung karena takut tidak menepati janji. Dengan penuh tawakal, dia mengambil sebatang kayu, melubanginya, lalu memasukkan uang beserta secerik surat. Dia berdoa, "Ya Allah, aku serahkan uang ini kepadamu agar sampai kepada orang yang telah meminjamkannya kepadaku." Kemudian ia melemparkan kayu itu ke laut. Beberapa hari kemudian, si mukmin yang memberi pinjaman sedang berjalan di tepi pantai. Ia menemukan sebuah kayu, lalu membawanya pulang untuk dijadikan kayu bakar. Ketika dibelah, alangkah terkejutnya ia, karena di dalamnya terdapat sejumlah uang dan surat dari pedagang tersebut. Tidak lama kemudian, pedagang itu akhirnya berhasil menyeberang dengan kapal lain sambil membawa uang pengganti yang lain untuk melunasi hutangnya. Dia datang dengan penuh kerendahan hati. Namun si mukmin tersenyum dan berkata, "Wahai saudaraku, Allah telah menyampaikan uang pinjamanmu kepadaku melalui kayu yang engkau lemparkan ke laut. Aku telah menemukannya dan aku membenarkan doamu. Maka uang ini sudah aku terima sebelumnya." Mendengar itu, pedagang tersebut pun menangis haru dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, beginilah bukti bahwa Allah benar-benar menjadi sebaik-baik penolong bagi hambanya yang jujur dan bertawakal. Kisah ketiga, TKW mu'alaf yang ditolong dengan zikir. Tahun 2007, ada seorang tenaga kerja wanita asal Indonesia yang baru saja masuk Islam, seorang mu'alaf. Ia bekerja di luar negeri untuk membantu keluarganya di tanah air. Ia dituduh membunuh bayi majikannya karena kelalaian dan diancam hukuman 7 tahun penjara. Hidupnya di negeri orang tidak mudah. Selain harus beradaptasi dengan lingkungan baru, ia juga harus menjaga imannya yang masih rapuh sebagai seorang muslimah baru. Suatu ketika musibah besar menimpanya. Bayi majikan tempat dia bekerja meninggal dunia. Tanpa bukti jelas, jari telunjuk langsung diarahkan kepadanya. Ia dituduh sebagai pembunuh bayi itu. Bayangkan seorang mu'alaf yang baru mengenal Islam, sendirian di negeri asing, tidak punya siapa-siapa untuk membela dirinya. Ia pun dijebloskan ke penjara dan menunggu proses persidangan. Dalam kesendirian itu, dia menangis dan merasa hidupnya hancur. Namun ada satu hal yang selalu ia ingat, nasihat dari seorang syekh yang pernah membimbingnya. Syekh itu berkata, "Jika engkau menghadapi masalah besar, berzikirlah dengan kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir." Karena Allah adalah sebaik-baik penolong. Maka di dalam gelapnya penjara, dia terus berzikir. Malam demi malam dia panjatkan doa. Air mata bercucuran, namun lisannya tak berhenti mengulang zikir itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hari persidangan pun tiba. Semua orang menunggu keputusan hakim. Hatinya berdebar, sementara lisannya masih terus berzikir. Namun subhanallah, bukti-bukti yang ada justru menguatkan bahwa dia tidak bersalah. Tuduhan itu akhirnya runtuh dan hakim memutuskan untuk membebaskannya. Ketika vonis itu dibacakan, air matanya kembali pecah. Kali ini bukan air mata takut, melainkan air mata syukur. Dia tahu bukan kecerdasannya, bukan kekuatannya, tapi zikir dan pertolongan Allah lah yang menyelamatkannya. Kisahnya kemudian menyebar luas di kalangan umat, menjadi pengingat bahwa siapapun kita, bahkan seorang mu'alaf yang sendirian di negeri asing, tetap bisa mendapat pertolongan Allah ketika menggantungkan diri hanya kepadanya. Sahabat, zikir ini sangat tepat dibaca ketika hati gundah, ketika menghadapi kesulitan, rasa takut, bahkan ancaman musuh. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 173,